semuanya, aku di sini mau ngasih tahu kalian tentang sejarah Cirebon, yaitu situs Sumur Wasiat bersama aku, Noni Yumita dari kelompok 1. Ayo ikutin aku. Halo semuanya, di sini aku sama kelompok-kelompok aku yang lain, aku di sini bakal mewawancara satu tour guide atau apa ya bahasanya, pemandu ya, pengurus dari daerah Sumur Wasiat ini dan di situs ini, yaitu ada Bapak siapa? Egi. Dan siapa ini? Saya Mira sebagai RT. Oh ya, ini RT ya, RT di sini. Kami akan mewawancarai mereka berdua. Ikutin kita ya. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bapak Igi dulu ya, terlebih dahulu. Aku mau nanya, gimana sih awal mulanya situs Sumur Wasiat ini bisa diadakan dan gimana sejarah awal mulanya? Ya, jadi situs Sumur Wasiat ini dari dulu memang sudah ada. Cuma dulu itu hanya ada 3 buah sumur. Nah, itu memang sudah ada. Terus belum dipublikasi ke umum. Nah, baru tahun 2019 itu ada orang keraton yang beli rumah di sini di daerah Kepongpongan. Beliau main ke sini, beliau main ke situs, beliau ngunjungin situs, beliau mediasi goib dengan ahlul goib yang ada di situs Sumur Wasiat ini, dan beliau bilang ini peninggalan Mbahku Cirebon, ini punya riwayat sejarah dengan Cirebon. Akhirnya beliau mendukung, sudah kita kita publikasi ke umum, kita angkat, kita kenalkan ke masyarakat luas. Akhirnya pada tahun 2019 itu dibangun pendopo. Nah, terus dibangun akses jalan karena emang dulu jalannya berantakan. Bahkan akses masuk ke sini juga dulu banyak rumput, banyak pepohonan. Nah, 2019 itu dipugar, dihadiri Patih Kodiron, dihadiri Elang Haji Nurasa, dihadiri Elang Rahmat, tahlil bareng sama masyarakat setempat. Ya mungkin itu sih kalau dibilang titik awalnya. Jadi ya 2019 mulai dipublik ke umum. Dan kalau boleh tahu kan tadi ada 2 sumur ya yang baru ketemu itu sejak lama ya. Udah lamanya tuh berapa tahun ya kira-kira? Nah, kalau 3 sumur yang sudah lama itu kalau secara waktu ya emang nggak ada yang tahu sih. Jadi itu turun temurun tuh. Dikenal masyarakat sininya cuma Sumur Siat atau Sumur Wasiat atau Sumur Peninggalan. Nah, itu doang, nggak ada yang tahu sumur itu punya Mbah Kuwu, peninggalan Mbah Kuwu nggak ada yang tahu. Oh, jadi awal mulanya itu hanya 2 sumur ya? 3. Oh, 3 sumur. Sumur apa aja kalau boleh tahu? Nah, itu ada Sumur Suci Bayan, Sumur Girijayan, Sumur Cahya Wulan. Nah, ketiga nama itu juga yang ngasih tahu Elang Haji Nurasa. Kalau tanpa beliau kita nggak tahu nama 3 sumur itu. Untuk ketiga sumur itu, apakah ada nama-nama tertentu di sumur itu? Ya ada kayak tadi yang disebutin. Yang satu disebut Sumur Suci Bayan, secara filosofis untuk bebersih tubuh, bebersih badan. Nah, yang kedua ada Sumur Girijayan, secara filosofis untuk mencari kejayaan. Nah, satunya lagi Cahya Wulan, secara filosofis untuk mencari kesempurnaan. Karena di sini kalau bulan purnama itu dulunya rame. Kalau 2 sumur laginya itu sumur apa ya? Nah, kalau itu 2019 itu hasil mediasi Elang Haji Nurasa dengan ahlul goib sini, dengan Mbah Kuwu. Beliau minta pembuktian ke Mbah Kuwu. Kalau di sini petilasan Mbah Kuwu, saya minta itu 2 titik sumur tolong dikeluarin, dijadikan sumur 2 titik mata air itu. Nah, akhirnya Elang Haji Nurasa itu melakukan ritual tebar bunga, gejok bumi, terus digali sama masyarakat. Ya bener, airnya keluar. Itu nama sumurnya, yang satu diberi nama Wadah Selintang,
karena di bawahnya itu wadasan semua. Nah, satunya diberi nama Tapak Raga karena ada batu telapak kaki ngahyangnya Mbah Kuwu. Masya Allah. Jadi Mbah Kuwu ngahyang di sini, telapak kakinya itu ada bekasnya. Ada di situ, bisa dilihat nanti. Untuk kedalaman sumur masing-masing itu berapa ya? Kurang lebih 2 sampai 2,5 meter. Untuk setiap sumur itu masing-masing Iya. sumur itu ya. Dan kalau di sini kan namanya sumur wasiat ya. Tentu aja adanya sejak zaman dahulu kala. Ada nggak sih manfaatnya kayak untuk misalkan lagi kemarau nih, di musim yang sekarang kan sering kemarau, terus sumur-sumur orang-orang yang lain kan pada kering, apakah di sini tuh ikutan gak kering atau gimana? Ya alhamdulillah kalau di sini musim kemarau pun airnya ada. Nah masyarakat emang kadang manfaatin kalau lagi pada kosong sumurnya, lagi pada surut sumurnya, itu masyarakat sebagian mandi di sini, ngambil air di sini. Itu pakai galon, biasanya dibawain pulang buat kebutuhan sehari-hari. Nah biasanya yang paling banyak diambil itu yang Wadas Lintang, karena memang sumur Wadas Lintang paling jernih. Kan saya tadi diceritain sama bapaknya ya guys, kalau misalkan airnya itu kadang berubah-berubah. Nah berubah-berubahnya itu ada warna biru, warna hijau, warna hitam, dan warna merah juga. Dan itu kenapa ya Pak? Jadi kata Elang Ajindun Rasa sih, kalau yang namanya sumur itu punya hubungan dengan masyarakat setempat, punya hubungan juga dengan masyarakat Cirebon, bahkan katanya sih satu Indonesia. Jadi ketika ada gejolak atau ada masalah di diri masyarakat, itu biasanya alam itu memberitahu. Kode alam lah kalau bahasa itu, kode alam. Nah titik paling baik itu kalau sumur berubah warna menjadi biru, itu titik paling baik. Kalau titik netralnya itu hijau sama kuning. Nah teman-teman sekarang juga bisa dilihat, ini kalau nggak hijau paling kuning. Kalau saat ini kalau dicek. Dan untuk warna hitam itu, karena warna hitam itu kan biasanya kalau kita menyebutnya warna kegelapan, serem ya warna itu, warna hitam, apalagi airnya warna hitam. Itu menandakan apa ya kalau hitam? Kalau warna hitam itu ada konflik atau ada permusuhan, baik konflik internal, konflik batiniah, atau konflik nyata, pertarungan, itu biasanya hitam. Pernah satu kali itu di Tapak Raga, itu pernah aura sumurnya hitam, warnanya hitam pernah. Hanya sumur Tapak Raga aja atau yang lainnya? Tapak Raga aja, Tapak Raga aja. Kalau warna merah? Kalau warna merah yang belum terjadi. Katanya sih kalau warna merah itu dimensinya dimensi pertumpahan darah. Makanya jangan sampai terjadi. Kalau di sumur lainnya sih dominan biru, kuning, hijau. Itu ya kurang lebih silih ganti lah. Ganti-gantinya juga nggak menentu ya waktunya ya? Iya. Jadi warna-warna itu guys, warna-warna itu dia nyambung juga sama masyarakat penduduk sininya ya. Kalau penduduknya ada pertengkaran atau apa, airnya juga bakal berubah menjadi warna hitam. Terus kalau pertumpahan darah kayak gitu warna merah, dan kalau yang paling netral itu warna hijau ya. Hijau itu paling bagus itu warna biru guys. Airnya juga di sini ada air yang bisa langsung diminum ya kalau nggak salah. Itu yang mana Pak? Itu namanya sumur Wadas Lintang. Itu pH-nya di bawah Aqua, pernah dicek manual. Kalau Aqua kurang lebih 7 sama 7,1. Kalau di sini Wadas Lintang 6,9 sampai kurang dari 7. Ya guys, jadi seperti itu guys. Gimana kita budaya Cirebon gak melestarikan? Coba lihat, coba sumur-sumur di sini aja tuh ada sejak zaman dahulu kala. Kita juga harus bisa melestarikannya itu ya Pak ya. Apalagi kan ini baru dikembangkan sejak 2019. Tentu sumur yang ketiga itu ada sejak zaman dulu. Bahkan kalau Bapak bilang tadi sebelum di shoot itu Bapak bilangnya kalau ketiga sumur itu ada sejak sebelum keraton dibangun ya Pak, betul? Ya, betul.
guys. Jadi kita sebagai masyarakat modern atau Gen Z terutama, kita harus bisa melestarikan juga. Nah jadi guys, buat kalian selain jangan itu, lupa kita juga ada mampir berita ke lagi, situs guys. Sumber Tadi Wasiat bapaknya ini, sempat agak guys. terpotong Ini nggak ada sedikit. biaya masuknya ya Bapaknya Pak? agak Nggak sempat ada. lupa-lupa. Kita Dan free, ini ada lagi guys. kita Jadi, mau nanya sama bapaknya ya. Tunggu apa lagi? Gimana, Pak? Kalian harus datang ke sini. Di sini di Coba. situs Sumber Wasiat ini kan sejak abad 14 Ki Danusela atau Sang Hyang Danusela, dan ternyata di sini juga memuat sejarah peteng. Jadi salah satu ciri khas situs ini ya ada riwayat sejarah peteng Cirebon, sejarah yang tidak dituliskan secara umum atau tidak diceritakan secara umum. Nah, kenapa itu disebut sejarah peteng? Karena untuk menghindari benturan atau menghindari konflik. Nah, kalau menurut penuturan Elang Rahmat sama Elang Haji, dari wilayah Kepongpongan sampai ke Cirebon Girang itu dulunya satu nama, satu padukuhan, satu bendera. Dan blok paling sepuh itu adanya di sini, di situs Sumber Wasiat. Dan itu sudah terbukti, ucapan beliau sudah terbukti. Itu pernah kedatangan tamu dari wilayah Banten, dari wilayah Tangerang. Beliau dapat amanah dari kiai, itu 3 orang kiai besar, suruh datang ke Cirebon, dicari Mbah Guru Cirebon. Nah, beliau melakukan sholat hajat, sholat istikharah, meminta petunjuk. Itu jelas di dalam mimpinya itu namanya Cirebon Girang, sumurnya ada 5, pendoponya ada 2. Sumurnya Suci Bayan, Cahya Wulan, Giri Jayan, Wadas Lintang, dan Tapak Raga. Beliau main ke Cirebon Girang di wilayah Kramat Talun, itu nggak ketemu. Dan beliau main ke desa Kepongpongan, akhirnya ketemu. Beliau juga bingung, Mas, kok desanya desa Kepongpongan ya? Tempatnya bener di sini. Tapi kalau di mimpi itu disebutkan wilayahnya Cirebon Girang. Kata saya, Bapak nggak usah aneh. Memang kalau saat ini namanya Desa Kepongpongan, tapi dulu sih di sini satu nama satu bendera sama Cirebon Girang. Sebelum terpisah ya. Nah, sebelum terpisah, dan ternyata lebih tua di sini katanya dengan di Kramat Talun. Nah, itu kalau tanpa kehadiran Elang Haji, Elang Rahmat, kita kan nggak tahu. Jadi telik sandi sejarah petengnya di situ. Dan pernah lagi dibuktikan kurang lebih sekitar 2021 atau 2020 itu ketika pendopo gede yang itu jadi, itu sorenya langsung hujan angin besar di wilayah Kramat Talun. Itu kalau nggak salah 1 atau 2 pohon gede tumbang, lalu sebagian pendopo ada yang roboh. Jadi apa ya, yang namanya sejarah, ketika yang tua sudah dibangunkan, itu yang muda biasanya kalah pamor. Kalau untuk di daerah Kramat Talunnya sendiri Pak, kayak di Cirebon Girang itu, apakah ada situs-situs sama seperti ini? Ada di Kramat Talun ada. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Ada makam, ada ruangan masjid, ada ruangan musola, ada sumur sama. Kalau makamnya itu makamnya siapa dan sumurnya itu apa? Kalau secara spesifik saya kurang tahu. Cuma di sana juga sama petilasan Mbah Guru Cirebon, Mbah Guru Sangkan sama. Oh, sama aja ya. Iya. Tapi kalau makamnya itu makam siapa? Bapak tahu? Kurang tahu sih, kurang tahu. Oh, iya. Jadi kalau yang disebut Mbah Guru Sangkan atau Mbah Guru Cirebon itu banyak teh. Jadi setiap periode itu ada orangnya. Iya. Dan gak cuma satu tokoh. Itu kan turun temurun. Selain itu yang pernah kesini siapa aja Pak? Kalau dari orang-orang sesepuh gitu ya, yang pernah mampir ke sini siapa aja? Kalau dari pihak keraton sendiri sudah 4 keraton. Itu dari Keraton Kanoman, dari Keraton Kacirebonan, dari Keraton Kasepuhan, dari keluarga Keraton Mertasinga. Nah, kalau sultannya sendiri dari Sultan Kacirebonan sudah datang. Mama Kanjeng Sultan Abdul Goni pernah ke sini berkegiatan di sini di situs Sumber Wasiat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Kan di zaman yang modern kayak sekarang nih Pak, kan sering banget orang-orang tuh kayak apa sih ini mah paling mitos doang atau mah ini apa doang.
Nah, tapi ada sebagian orang juga yang mempercayai hal itu dan masih mempercayai sampai hari ini juga, kayak masih mandi pakai air sumur yang minta kejayaan atau keabadian gitu. Di sini ada nggak yang seperti itu, Pak? Ya masih ada sih, masih ada. Jadi kalau yang datang ke situs itu kadang tujuannya beda sih. Ada yang wisata religi, terus ada yang wisata keagamaan, ada yang khusus minta barokah atau karomah, itu memang ada. Jadi beliau sengaja datang ke sini buat mandi, buat ngambil air, gitu memang ada. Itu untuk warga, biasanya warga lokal atau warga yang luar, Pak, yang kesini? Dari tetangga desa ada, dari luar kota juga ada. Kalau dari Kepongpongan sendiri memang ada, cuma ya tidak terlalu banyak. Itu biasanya dia mandi di sini kah atau meminum air ini atau bahkan airnya dibawa pulang gitu, Pak? Ada yang mandi di sini terus pulangnya bawa air, ada yang tawasul di sini pulang bawa air, malah ada yang kadang tirokot di sini puasa, terus begadang melek ada. Terus di sini ada nggak sih, Pak, kayak kegiatan-kegiatan kayak kan ini kan tempatnya bisa dibilang sakral ya. Ada nggak kegiatan kalau mengenai hari-hari Jumat atau apa? Biasanya kan kalau tempat-tempat tertentu kan ada kayak marhabanan atau tahlilan gitu. Di sini ada nggak melakukan seperti itu? Kalau tahlil tahunan sendiri adanya bulan Syawal, itu sedekah bumi tahunan. Nah, kalau tahlil yang rutin itu biasanya malam Jumat Kliwon. Di sini tempatnya? Ya, di sini. Dengan warga-warga sekitar atau Iya. pada sesepuh? Warga sekitar ada, sesepuh sininya ada. Kalau lagi ada tamu ikut juga kadang ada. Oh, seperti itu. Guys, jadi seperti itu. Ternyata banyak banget sejarah Cirebon yang kita sendiri aja, saya sebagai warga lokal, saya tuh nggak tahu, guys. Terus pas tahu situs Sumur Wasiat ini, saya jadi tahu lebih banyak tentang Sumur Wasiat itu. Dan ternyata ada sejak zaman dahulu kala. Jadi kalian yang nggak tahu tempat ini, kalian harus mampir ke sini dan tanya-tanya sama Bapak Egi. Oke guys, sekian, dadah. Belum. Guys, kita habis dari Sumur Wasiat. Peti.